Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom buat kita semuanya. Semoga lewat YouTube ini dimanapun saudara berada, di dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Saudaraku, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan malam hari ini, saya akan bacakan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timoteus saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timoteus datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami,
seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Manusia di dalam kehidupan ini mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus menghadapi berbagai kesusahan atau penderitaan. Namun sebagai orang percaya, jangan pernah menyerah untuk menghadapinya. Karena penderitaan yang kita hadapi belum apa adanya dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus. Lewat penderitaan Yesus Kristus menjadi sebuah teladan atau bahkan kekuatan bagi kita, di mana penderitaan itu suatu jalan untuk memurnikan iman kita. Maka yakinilah Tuhan, Dia sanggup menolong kita agar kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia ini. Saudaraku, hal inilah yang kita lihat dalam renungan malam hari ini, di mana Paulus bersama dengan teman sepelayanannya menghadapi berbagai banyak penderitaan. Bertubi-tubi tantangan mereka hadapi. Namun sekalipun banyak tantangan mereka hadapi dalam menyampaikan firman Tuhan, semangat pelayanan mereka tidak pernah menjadi kendor. Sebagaimana kita juga melihat Timotius sebagai anak rohaninya dikirim untuk melihat keberadaan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, agar melalui kedatangan Timotius untuk menguatkan iman mereka. Karena pada saat itu banyak cobaan dan tantangan atau ajaran sesat yang ingin menjatuhkan iman mereka. Hal inilah yang menjadi sebuah pergumulan yang dihadapi oleh Paulus bersama-sama dengan temannya. Namun saudaraku, jikalau Roh Tuhan sudah bekerja, maka tiada yang mustahil. Hal yang tak terpikirkan akan terjadi. Sebagaimana apa yang telah dipikirkan oleh Paulus, di mana mengkhawatirkan iman orang-orang percaya yang ada di Tesalonik, tetapi iman mereka tidak pernah kendor atau tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi, namun iman mereka tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang disebut Tuhan dan Juru Selamat orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang menjadi sebuah renungan bagi saya dan saudara, di mana firman Allah pada saat ini mengajak kita agar tetap setia di dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan kesusahan hidup yang kita hadapi. Namun ingatlah saudaraku, tidak selamanya yang pahit itu tidak baik. Di dalam hidup kita, kepahitan bisa juga dipakai Allah untuk memberikan atau memurnikan iman kita atau menguatkan iman kita. Sama seperti halnya dengan obat. Obat adalah sangat pahit, namun di balik kepahitannya di sana ada kesembuhan dan kekuatan bagi yang setiap mengkonsumsinya. Demikian juga kita imani saudaraku. Sebagaimana dikatakan lewat renungan kita ini, bahwa kesusahan, penderitaan akan dihadapi setiap orang percaya karena dia terpanggil ke sana. Namun kita meyakini dan percaya saudaraku, penderitaan bukanlah hukuman. Mari kita imani penderitaan adalah satu cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan atau untuk memurnikan iman kita. Itulah yang mau Tuhan katakan lewat renungan kita malam hari ini. Berdoalah.
tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ingat, Tuhan akan menguatkan kita. Ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebesar apapun pergumulan dalam kehidupanmu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan cara Tuhan yang membuat hidup kita senantiasa dipenuhi sukacita. Saudaraku, setialah, bertekunlah di hadapan Tuhan agar hidup kita senantiasa diberkati, dikuatkan, dan diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 809. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini telah menyapa kami. Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah memampukan kami dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun hidup kami diperhadapkan dengan berbagai kehidupan pahit, namun kami merasakan pertolongan Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya melalui kuat kuasa Roh Tuhanlah yang senantiasa membimbing, mengarahkan hati dan pikiran kami agar hati kami tetap tertuju hanya kepadamu saja. Ya Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat kami membaringkan tubuh kami, kiranya Tuhan yang melawat kami. Ya Tuhan, bangunkan kami untuk hari esok dalam keadaan sehat dan bersukacita. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom.